Yanevizin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan uji coba senjata api di lapangan tembak Antares Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Uji keterampilan menembak sekaligus pertajam naluri tempur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan latihan menembak senjata api di lapangan tembak Antares dan Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Kepala Dinas Material Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Endarto Pancai, selaku Ketua Yanus Menembak TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan latihan menembak senjata api jenis dominan ekstrim kaliber 9 mm dengan berat 1.320 gram dan kompak kaliber 9 mm 9x19 dengan berat 995 gram. Keduanya adalah buatan Italia. Dominan ekstrim sendiri merupakan jenis pistol yang digunakan untuk kompetisi atau menembak reaksi, sedangkan kompak digunakan untuk senjata organik militer, khususnya bagi personel intelijen atau PAM. Turut serta mendampingi Kasal pada kegiatan ini adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dan didampingi pejabat utama Mabesal serta Direktur Utama PT Gemilang Prahesti Pratama selaku agen tunggal Tanfoglio di Indonesia. Yanevizin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono akan menerima paparan mengenai peresmian Armada Republik Indonesia dan paparan mengenai kajian tentang ruang alat dan kondisi juang yang tangguh potensi maritim TNI Angkatan Laut dan mekanisme pembentukan komponen cadangan matra laut oleh Staf Umum Potensi Maritim TNI Angkatan Laut. Dari Mabes Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, berikut liputan selengkapnya. Membentuk komando armada yang ideal di mana seluruh jajarannya berada pada satu wilayah sehingga memudahkan pola pembinaan material dan personel. TNI Angkatan Laut segera meresmikan Koarmada RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI dan Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2021 tentang organisasi dan tugas Komando Armada RI. Sebelum ada Koarmada di tubuh TNI Angkatan Laut, dikenal 3 komando armada, yaitu Komando Armada 1 hingga 3. 3 komando armada ini dipimpin oleh Laksamana berbintang 2. Komando Armada 1 berbasis di Jakarta, Komando Armada 2 di Surabaya, dan Komando Armada 3 di Sorong. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, Koarmada RI ini nantinya akan membawa 3 komando armada yang sudah lebih dulu ada. Sebelumnya, istilah penamaan yang dipakai adalah Komando Armada Besar. Kini berdasarkan Perpres tersebut, penamaan diganti menjadi Koarmada RI. Panglima Koarmada 1, Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah dalam paparannya kepada Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan, dalam pelaksanaannya, Pangko Armada RI akan dibantu oleh Kepala Staf, Inspektur, Kepala Kelompok Staf Ahli, 7 asisten, Komandan Komando Latihan Komandan Komando Operasi Kapal Selam hingga Komandan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air dan beberapa jabatan lain. Pembentukan Koarmada RI ini berdampak pada perubahan prosedur, hubungan, dan mekanisme kerja. Penambahan organisasi ini tidak hanya dipandang sebagai penambahan jumlah perwira tinggi berpangkat bintang 3 saja, melainkan sebagai wujud efektivitas pelaksanaan tugas Angkatan Laut. Markas Koarmada RI ini direncanakan akan ada di Jakarta menempati Markas Koarmada 1 saat ini. Sementara Markas Komando Koarmada 1 akan dipindahkan ke wilayah Kepulauan Riau. Sedangkan peresmian Koarmada RI direncanakan dilaksanakan hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 di Dermaga Sunda Pondok Dayung, Jakarta Utara. Seusai paparan mengenai Koarmada RI yang sebelumnya diawali dengan paparan oleh Panitia Serah Terima Jabatan Gabungan yang rencananya akan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 2 Februari di Mabesal, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono juga menerima paparan dari Staf Umum Potensi Maritim TNI Angkatan Laut di Gedung Neptunus Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Paparan dari Spot Maral disampaikan oleh Pabandia Potwil Tasla PPKT Ban 4 Spot Maral Letkol Laut Pelaut Tubagus Budi Wahyudi tentang pembinaan potensi maritim sebagai tindakan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut melalui komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah, bakti TNI Angkatan Laut, dan pembinaan wilayah perbatasan laut guna membangun kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat dalam rangka mewujudkan ruang alat dan kondisi juang yang tangguh. Lebih lanjut, kondisi sosial diarahkan untuk penyiapan kondisi juang meliputi kondisi masyarakat yang memiliki semangat juang, kesadaran bela negara, berwawasan kebangsaan yang tinggi, dan mampu pelihara dan lestarikan sumber daya maritim untuk kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Selanjutnya, paparan kedua disampaikan oleh Pabandia Eva Dalkar Ban 1 Renspot Maral, Letkol Laut Khusus Wanita Sri Sukesi tentang mekanisme pembentukan komponen cadangan atau Komcat Matra Laut.
fungsi Komcat Matra Laut untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama TNI Angkatan Laut dalam mendukung sistem senjata armada terpadu, unsur warga negara yang dapat menjadi Komcat Matra Laut, serta rekrutmen Komcat Matra Laut. Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono serta pejabat utama Mabesal.